Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas izin Allah kita dapat berjumpa kembali dalam majelis ilmu Sentuhan Kolbu, penyejuk hati, penguat iman. Dan pemirsa seperti biasa bersama kami telah hadir Ustazah yang nantinya akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Namun terlebih dahulu kami akan mengajak Anda menyapa bunda-bunda dari majelis taklim yang telah hadir di Masjid Nurul Iman TVRI Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah. Sehat? Semangat? Sentuhan kolbu, penyejuk hati, penguat iman. Alhamdulillah, terima kasih Bunda telah hadir di Masjid Nurul Iman TVRI Sumatera Selatan. Dan tentunya seperti biasa, tak kenal maka tak sayang, Andi akan sapa satu persatu nama majelis taklimnya. Ketika Andi sebutkan nama majelis taklimnya, bunda-bunda boleh menyapa ke pemirsa di rumah ya. Baik, Andi awali dengan majelis taklim Al-Rayyan, Kota Prabu Muli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Orang berapa itu Bunda? Pakai merah-merah. Terima kasih Bunda. Prabu Muli tidak pernah absen ya, Alhamdulillah. Dan selanjutnya majelis taklim Baitur Rahman, masih dari Kota Prabu Muli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kalah semangat selanjutnya majelis taklim Al-Hidayah, masih dari Kota Prabu Muli. Pakai abu-abu. Terima kasih. Selanjutnya majelis taklim dari BKMT Sumsel KM5 Kota Palembang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya majelis taklim dari Al-Rayyan, masih Tanjung Pering Indralaya Utara. Kali ini Ogan Ilir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya majelis taklim dari Nurul Huda Prabu Sari Kota Prabu Muli. Luar biasa, pakai krim-krim paling semangat kayaknya ya. Selanjutnya majelis taklim Ainul Yakin Banyu Asin. Wow, ternyata lebih semangat ya, merah ya, luar biasa. Selanjutnya majelis taklim dari Nurul Ihsan Prabu Muli. Waalaikumsalam, pakai putu pik, ada yang loreng juga ya ketuanya. Selanjutnya majelis taklim dari Babus Salam Kancil Putih Palembang. Waalaikumsalam, pakai jilbab hitam, luar biasa, cantik-cantik semua. Selanjutnya majelis taklim dari Iwari Rasua Pelaju Palembang. Pakai kuning kunyit kayak. Pakai putih. Terima kasih Bunda. Selanjutnya majelis taklim dari Al Hijrah PPT Talang Kelapo. Waalaikumsalam, di sudut sana pakai hijau kuning. Luar biasa, kayak pelangi hari ini hadir semuanya. Dan terakhir majelis taklim Al Mujahidin Sako Palembang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda-bunda, semangat semuanya. Semoga semangat juga tentunya untuk menuntut ilmu hari ini ya, untuk mendengarkan pencerahan dari ustazah yang telah hadir. Nah bunda-bunda, hari ini kita sudah menyiapkan tema yang sangat menarik sekali, yakni
ciri-ciri solat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Solat adalah tiang agama dan solat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab di yaumil kiamah. Nah, seperti apa solat yang tidak diterima oleh Allah? Dan nantinya tentu akan dijelaskan juga sholat yang diterima tentunya. Kali ini kami telah mengundang Ustazah Haja Umi Kalsum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Ustazah? Baik, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah sehat ya Ustazah ya. Alhamdulillah. Kita doakan sehat terus Ustazah kita siko Amin. ini. Ustazah, bunda-bunda di sini lah caknya udah sabaran lagi nih Iya. untuk mendengarkan Apa tausiah kuning, ya? dari Ustazah Umi Iya. Kalsum. Silakan dengan Iya, makasih. ciri-ciri Sholat sholat yang yang- tidak diterima. Oke. Tafadhol Ustazah. Ya. Terima kasih Mas Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun katu. Bagi yang jawab salam, insya Allah tidak buntu. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Ibu-ibu pemirsa Sentuhan Kolbu TVRI yang ada di rumah dan jamaah Majelis Taklim yang sudah hadir di Masjid Nurul Iman TVRI Sumatera Selatan, yang sudah hadir yang cantik-cantik dan yang manis-manis, kalau warna jilbabnya digabung ke mirip agar. Insyaallah baik yang duduk di depan ya, yang duduk di luar maupun yang di buri, yang di jabo maupun yang di jero, insyaallah galo-galonya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia cinta dan kasih sayangnya. Pada detik ini kita masih diberikan Allah nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat kesempatan. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustazah tanya, salat galo dak? Kurang kompak. Salat galo? Belah situ salat? Tengah salat? Pinggir salat? Alhamdulillah. Cuman banyak wong yang salat belum tentu salatnya diterima. Nah, kenapa demikian? Ternyata salat yang diterima itu ada indikator atau ciri-cirinya. Cuman sebelum Ustazah jelaskan, ibu-ibu, sebenarnya Allah perintah ke kita salat itu adalah link yang terdekat hubungan kita dengan Allah. Rasul nerima perintah salat itu langsung naik ke langit bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, di langit ketujuh. Kalau perintah-perintah lain Allah cukup suruh Jibril nyampe ke wahyunya. Tapi khusus untuk salat Rasul dipanggil langsung oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Salat ni dulu sebelum 50 waktu dulu. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sebelum 5 waktu ni 50 waktu dulu. Tapi atas sumbangsakan para nabi, Rasul minta keringanan dengan Allah. Salat yang tadinya 50 waktu didiskon jadi 5 waktu. Asa kita gawe ke dengan khusyuk, pahalanya sama cak salat 50 waktu. Ternyata yang 5 waktu ini kita kadang-kadang keteteran. Bahkan ada yang lupa salat apa belum. Perasaan aku tadi salat apa belum sudah kelah. Nah, banyak yang cak itu. 5 waktu. Kita sering tidak bersyukur atas rahmat Allah. Bu. Bersyukur tak sama Rasul jadi 5 waktu? Sayang tak sama Allah ngasih 5 waktu? Tapi kenapa kalau ngerumpi kita tinggal ke salat? Halo? Kalau lagi ngerumpi itu dari ba'da zuhur sampai ba'da maghrib. Kadang-kadang asar lewat. Tuh, ya. Kenapa demikian? Tadi
Banyak di antara kita fawailul lil musholli. Bayang ke kalau kemarin sholat 50 waktu jadi, dak katik diskonnya. Ku kira dak katik kita di masjid ini. Halo? Dak katik, Bu. Jangan kena ke masjid ini melok majelis taklim. Nak ganti baju beda sempet kita. Kalau 50 waktu jadi. Kita punya waktu 24 jam. Solat 50 waktu dibagi 24. Berarti sejam ada yang 2 kali solat, sejam ada yang 3 kali solat. Tak sempet kita kemana-mana. Ganti celana beda sempet itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tegak lagi gitu. Kita kukira dak katik maju-majunya. Kenapa solat terus terkacip di masjid kita? Dan bahayanya manusia dah acak beranak pinak. Karena katik waktu bikin anak. Solat galau. Solat terus. Tak sudah-sudah. Ya. Tapi Allah sayang sama kita. Dari isak ke subuh tu waktunya agak panjang. Jadi manusia bisa tumak nina. Maka bisa beranak pinak. Maka dari itu kita wajib bersyukur dan menjaga solat kita. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Di dalam sebuah hadis qudsi Rasul menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, tidak semua solat umatku itu aku terima. Kaget di yaumil akhirat. Ada sebagian dari hambaku itu perangkat solatnya sejadah telekung peci itu aku lipat-lipat dan aku lempar ke neraka. Kenapa? Karena solatnya tertolak. Adapun hamba-hambaku yang solatnya aku terima, kata Allah, maka hambaku itu kumurah ke rezekinya, kuampuni dosa-dosanya, kumurah ke rezekinya di dunia, ku siap ke surga Firdaus di akhirat. Galak masuk surga Firdaus? Niat? Sudah ketemu sama Firdaus? Oh belum. Oh, tetangga tetangga. Iya, surga Firdaus. Kalau sholat kita bagus dan diterima oleh Allah. Adapun hamba-hambaku yang sholatnya aku terima, nah ini kaget. Yang bertolak belakang itu berarti yang tidak diterima ya. Sebelum Ustazah jelaskan apa ciri-ciri solat yang diterima dan yang tidak diterima, kita peloi dulu yang nak warawiri berikut ini ya. Halo warga Sumatera Selatan, pemilu 2019 sudah semakin dekat. Pastikan nama Anda terdaftar di DPT. Datang ke TPS pada tanggal 17 April 2019. Serahkan formulir dan tunggu dipanggil. Anda akan menerima kertas suara berwarna merah untuk DPD RI. Jangan lupa pilih urutan pertama, nomor 21 Abdul Aziz di pojok kiri atas. NKRIS, pendidikan berkualitas harga mati. Bersatu Sumsel Maju. Saya Abdul Aziz Kamis, calon anggota DPD RI nomor urut 22, siap mewakili masyarakat Sumatera Selatan. Kepada seluruh warga Sumatera Selatan di 17 kabupaten kota, dukung dan pilih saya pada Pilpres dan Pileg 17 April 2019. Jangan lupa coblos nomor 22 di kertas suara warna merah Abdul Aziz Kamis. Bersatu Sumsel Maju untuk semua. Terima kasih. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi, langsung bebas rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wong kita galo, wong Sumatera Selatan. Ayo kita bangun madrasah dan pondok pesantren yang lebih berkualitas. Kita bangun infrastruktur pertanian dari hulu ke hilir. Kita ciptakan perindustrian dan perdagangan yang berbasis masyarakat, serta kita ciptakan keberagaman dalam bingkai NKRI. Ingat, 17 April 2019
Dukung dan coblos saya Ahmad Sur SMPDI, calon DPD RI nomor 24. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Alwi Sirojudin, calon anggota DPD RI nomor 25. Darah yang mengalir pada diri saya, darah bekerja dan bertani. Hak-hak pekerja, petani dan masyarakat perkebunan wajib dilindungi. Dengan kerendahan hati saya memohon masyarakat Sumatera Selatan mencoblos saya calon DPD RI nomor 25. 25 pilihan rakyat Sumatera Selatan. Saatnya aku mengabdi, menyalurkan anugerah yang diberikan Allah untukku, melakukan apa yang ditakdirkan kepadaku, berjuang untuk sesamaku, mengabdi untuk darah yang kental di tubuhku, darah Sriwijayaku. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia kuat. Selalu berbuat yang terbaik untuk Sumatera Selatan. Konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumatera Selatan. Insya Allah tetap amanah. Mantapkan pilihan Anda. Coblos Haja Asmawati, calon anggota DPD RI nomor urut 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Darban Azak SCMM, calon anggota DPD RI Dapil Sumatera Selatan nomor urut 30. Ingat, jangan lupa pada tanggal 17 April 2019, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian datang ke TPS dan buka lembar kertas warna merah lalu coblos nomor 30. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 30. Oke. Perempuan adalah tiang negara. Ketika hancur perempuan, maka hancur negara. Hal ini tidak akan dibiarkan oleh Haja Eva Susanti, karena Haja Eva Susanti adalah calon anggota DPD RI nomor urut 31 yang akan memperjuangkan aspirasi perempuan. Untuk Sumsel Jaya, Sumsel Sejahtera. Ingat DPD RI, ingat Eva Susanti. Farid Numairi, calon anggota DPD RI asal Sumsel. Muda, bekerja dan berkarya. Membangun industri untuk menstabilkan dan meningkatkan harga komoditi hasil pertanian. Berjuang untuk Sumsel. Farid Numairi, coblos nomor 32. Fekri Juliansyah, SIP, calon anggota DPD RI utusan Sumatera Selatan nomor urut 33, siap menjadi penyambung aspirasi daerah yang handal, inisiatif, dan amanah di MPR RI. Coblos Kopiah Lancip. Tetap dipuja-puja bangsa. Vidya Yusri, calon DPD Dapil Sumatera Selatan periode 2019-2024. Muda, cerdas, berkualitas. Dari Sumsel, berjuang untuk Sumsel.
coblos nomor 34. Baik, terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dalam acara Sentuhan Kolbu TVRI Sumatera Selatan bersama Ustazah Umi Kalsum, tentunya dengan judul tema kita pada hari ini yakni ciri-ciri sholat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sentuhan Kolbu, penyejuk hati, penguat iman. Masih semangat Bunda? Masih. Baik, setelah ini Ustazah Umi Kalsum akan menjelaskan 5 ciri-ciri sholat yang diterima. Nah, loh, seperti apa? Kami persilakan Ustazah Umi Kalsum. Baik, ibu-ibu, halo. Masih semangat? Alhamdulillah. Jadi kata Allah, ciri-ciri sholat hambaku yang aku terima itu, yang pertama, hambaku itu tidak akan memiliki sifat angkuh. Jamaah, kalau ada kita punya kawan sifatnya angkuh, laga ada dia, kayu ada di dia, pintar ada di dia, cantik ada di dia, ya. Pokoknya sekampung tuh lolo kalau dia dewe yang pintar. Jangan dikatai itu ciri solatnya tidak diterima. Kenapa orang yang solatnya diterima tu tak boleh punya sifat angku? Karena angku itu juga hanya milik Allah. Nah, yang kedua ciri solat hambaku yang aku terima, dia akan punya sifat tawaddu atau rendah hati dan tidak mau memiliki sifat sombong. Halo, Bu, Ibu. Kalau ada kawan kita berjalan ngengkeng, ya, nyungak ke pucuk berjalan, nyingok rai kita melengos, ya. Berjalan, tahu-tahu ada got masuk dalam got. Jangan dikatai, dikesiani, itu ciri solatnya tidak diterima. Kata Allah, innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Aku tidak menyukai dan tidak mencintai wong-wong yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Ngapa kalau solatnya diterima dia tidak berani sifat sombong? Ketika kita bertakbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, kita sudah bersaksi yang maha besar di muka bumi ini hanya Allah Subhanahu Ta'ala. Ketika kita ruku, kita berarti sudah bersaksi bahwa kita ini manusia yang lemah. Ketika kita sujud, tanah yang tadi kita tijak, kita cium. Itu menandakan bahwa kita makhluk yang tiada daya dan tiada upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi tidak boleh sombong. Halo, jangan sombong-sombong. Kemarin waktu lakinya pangkatnya di lengan, tidak sombong. Ma itu lakinya pangkatnya di pundak, berjalan tidak nijak tanah. Ngambang dia berjalan dengan baju putih. Tidak boleh. Halo, cantik sombong, hati-hati. Apa dia nak disombong ke? Wa man nu'amirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Semakin ku panjangkan umur, semakin ku kurangi nikmat. Contoh, kita ni dulu waktu 17 tahun cantik kalau, betul? Sehari ni kalah. Dulu kita kalau tersenyum cowok marah kalau. Mak ini hari kalau tersenyum cocong lagi-lagi. Nih gigi nenek hilang. Artinya dikurangi nikmat itu. Pipi yang tadi kenceng kendor, mata yang tadi tegang kabur. Uban mulai bertabur. Kapan berjalan naik tanjakan kuat mundur.
turun tanjakan kuat nyongko. Apa yang nak kita ambok ke? Cantik, sombong. Artis tu cantik tak? Mariam Belina tu cantik tak? Elvi Sukesi tu cantik tak? Prilly Latukonsina tu cantik tak? Itu pas ngeden pasti jahat. Tak kalau kamu tak percaya. Kalau tak percaya. Jadi kalau kita cak kecantikan pas nak BAB bawalah kaca. Pas aba-aba nak ngeden langsunglah kamu bercermin di kaca itu. Insya Allah katik bagus-bagusnya. Sudah ustazah praktek ke itu. Katik bagusnya, hidung mekar-mekar, mata metu banyu, pipi abang-abang, ya Allah, ngapa jadi model main ni kayak kita. Itu baru ngeden baik. Dulu kita makan udang siko, dah apa-apa. Sepiring kita habisi, dah. Main hari makan udang goreng sebiji, bentol galau. Makanya tak boleh sombong. Apalagi yang sombong ke harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, tetepan. Tetepan galau. Jadi presiden, tetepan 5 tahun cuman. Anggota dewan, tetepan. Ngejernya sago-sago itu. Ya. Gubernur, tetepan. Wali kota, tetepan. Camat, tetepan. Lurah, tetepan. RT, tetepan. Baru jadi RT sombong bini ya. Yang jadi RT lakinya, bininya yang sombong. Kapan ditegur tidak noleh. Tak boleh. Semua titipan. Kalau dititipi Allah yang ustazah sebut ke tadi, mesti dijago dengan sebaik-baiknya, amanah. Kalau titipan itu tidak kita jago, suatu saat Allah ambek titipan itu. Maka dari itu ibu-ibu tak boleh sombong. Ini punya emas 50 suku, sombong. Ke warung dipakai galong. Sampai sago berjalan, oh terbegot-begot. Ya, tak boleh. Sombong itu ya. Kadang-kadang ditegur tetangganya, Bu mau pergi ya? Iya, gatal kepala. Wong nanya tidak. Nak nunjuki cincin tadi. Bahayanya sudah sombong, pelit. Ustazah, ya, nah kan dekat lagi Ramadan. Ustazah, ya, katanya emas yang wajib di zakat itu yang disimpan baik, betul? Yang dipakai tidak wajib. Iya, aku punya 70 suku Ustazah, banyaknya. Cuman ku pakai galau, nah kita pelit. Jadi kami tidak kena zakat Ustazah, tidak. Ibu tidak kena zakat, cuman kena rampok. Kalau berambuk-ambukan, tak boleh. Maka tak boleh sombong. Ilmu tinggi tak boleh sombong. Karena ibarat ilmu padi, semakin dia berisi semakin menunduk. Jadi kalau ada di tengah-tengah kita, Bu, ini lagi musim di masjid, imam memimpin salat, dengar lagi diprotes kalau salah, kalau imam itu salat diprotesnya, kalau itu ciri lah budak itu baru belajar. Maka dalam Islam, supaya kalau kita punya ilmu itu tidak sombong, maka yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak rendah hati, ya. Baik, sebelum saja lanjut ke, kita pelok dulu yang nak wagawigi berikut ini. Bagiku, mengabdikan diri pada bumi Sriwijaya bukanlah pilihan, namun sebuah kewajiban. Kekayaan alam, budaya, serta sejarah yang dimiliki Sumatera Selatan merupakan warisan yang haruslah kita jaga kelestariannya. Tanah Sriwijaya, tanah yang akan selalu aku jaga maruahnya dimanapun aku berpijak.
Kuswari Marsuk, calon anggota DPD RI, perwakilan Sumatera Selatan 2019-2024. Menuju Sumsel lebih sehat dan sejahtera. Ayo pilih Kuswari Marsuk. Coblos nomor urut 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Lisanti Gasela, calon DPD RI nomor 39. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tolong pilih saya, calon DPD RI nomor 39. Terima kasih. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Demi Indonesia damai sejahtera. Beliau adalah sosok wanita yang bisa merangkul seluruh elemen masyarakat. Suka peduli pada orang yang tidak mampu. Jadi wakil kami di DPD nanti. Mohon doa dan dukungannya terus berkarya bagi masyarakat Sumatera Selatan. Jangan lupa 17 April. 17 April. Jangan lupa coblos nomor 41. Coblos nomor 41. Yes! Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Micha Kasiovia SE adalah seorang ibu rumah tangga yang juga aktif di dalam kegiatan masyarakat. Sosok pribadi yang ingin mendengar langsung suara rakyat, kini akan mengabdi demi masyarakat dengan mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD RI periode 2019-2024. Dukung Micha Kasiovia SE untuk menjadi wakil masyarakat Sumatera Selatan dengan coblos nomor urut 43. Bermanfaat dan berbuat untuk masyarakat, serta selalu menjalin dan menjaga silaturahmi kepada sesama umat beragama. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Coblos nomor urut 44, Sikadasa Hafidah SH, calon DPD RI Sumsel 2019-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga Sumatera Selatan, ingat, tanggal 17 April 2019 coblos peci jumputan nomor urut 45, calon jadi senator DPD RI Muhammad Aminuddin, insya Allah dilantik DPD RI periode 2019-2024. Sentuhan kalbu tidak kompak. Ulangi lagi, sentuhan kalbu berbuat iman. Amin. Nah, masih 3 lagi ya. Tadi tidak boleh sombong. Sebab wong yang sholatnya diterima pasti tidak akan sombong. Yang ketiga, ciri hambaku yang sholatnya aku terima, kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi wong yang sholat tidak galak buat maksiat. Wong yang sholat tidak galak ngerumpi. Wong yang sholat
tidak galak nganak ke duit. Kapan duit itu hamilnya? Tahu-tahu beranak. Wong yang sholat tidak golak jingka-jingkaan di orkesan atau gentunggal. Ya, bernyanyi boleh sekali-sekali, jangan pula tak boleh nyingok organan orkesan bahagi-hagi pucuk panggung. Sekali-sekali boleh, ya nyanyi be, jangan pula terjoget-joget, nak nurut trio macan misal tak boleh. Halo, wong yang solat dak galak berjudi, dak. Oh ustazah kami dak berjudi main game be, tapi tukeran duit sama baik. Ustazah kami dak berjudi cuman main bola gelendeng be, makai duit dak makai sama baik. Oh ustazah kami dak berjudi nian-nianan cuman melalui online baik, poker dan kalau CS-CS-nya itu sama baik kalau makai duit. Tak boleh. Wong yang solat menjauhi maksiat. Hati-hati. Jadi kalau ada wong yang solat galak dugem, berarti solatnya tidak diterima. Kalau wong yang solat masih galak mabuk-mabukan, berarti solatnya tidak diterima. Wong yang solat berbuat zalim, kasar, aniaya terhadap saudara-saudaranya, berarti solatnya tidak diterima. Jadi solat menjauhkan dari maksiat. Yang keempat, ciri wong yang solatnya aku terima, kata Allah, dia mengisi waktu luangnya dengan zikrullah, zikir. Ala bizikrillahi tatsma'innal qulub. Barang siapa yang berzikir, tenanglah hatinya. Artinya waktu luang yang kita punya, kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pengen Allah ingat sama kita, Bu? Halo? Pengen Allah ingat sama kita? Pengen Allah terkenang-kenang dengan kita? Pengen Allah selalu menyertai kita? Kata Allah, faskuruni askurkum. Ingat aku, niscaya aku ingat kamu. Ingat Bu? Halo? Cak mana ustazah supaya ciri solat kita apa, supaya kita ni ingat dengan Allah melalui 3 hal. Zikir. Zikir dengan lisan, zikir dengan hati, zikir dengan perbuatan, amal. Kalau zikir dengan lisan, yang cak kita galak di pengajian. Ya, kalau lagi tanggal muda zikirnya agak riang iramanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertengahan bulan, di dompet duit tinggal ribuan. Zikirnya agak nyejuk hati ramanya biar dah emosi. Subhanallah, ya rame-rame. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tenang hati rasanya. Penghujung bulan, dompet kosong, hutang di warung banyak, nak beri rama katik semangat, ambil tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Keluan keburi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, anak-anak minta duit, ma minta duit, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Nah, jadi itu ya Bu ya, berzikir, insyaallah langkah kita terjaga. Nah, yang kelima, ciri solat yang diterima oleh Allah itu wongnya galak sedekah. Ya. Jadi barang siapa yang suka sedekah, kata baginda Nabi, tidak akan cium bau surga seorang umatku apabila dia kekenyangan, tapi kawan-kawannya, tetangganya yang lain kelaparan.
Masya Ini 5 Allah. hal ini ya. Ini sudah 5 poin ya. Iya. Yang telah disampaikan oleh Ustazah ciri-ciri orang yang diterima sholatnya. Artinya kalau berlawanan dari situ artinya tidak diterima ya yang Ustazah pelit ya. tidak diterima. Yang pelit tidak terima. Yang tidak Lagi ingat sama Allah tidak semayang, terima. rajin sholat tapi sombong tidak diterima. Benar tak? Terus rajin sholat tapi galak berjudi Tidak terima. tidak diterima. Baik Ustazah. Getabasa juga tidak diterima. Tidak terima juga. Ini sudah masuk di segmen tanya jawab. Bunda-bunda boleh mengajukan pertanyaan dan tentunya sebutkan nama dan dari majelis taklim mana. Dari mana yang ingin bertanya? Ya, dari sini silakan sebutkan nama dan dari majelis taklim mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumiati dari Masjid Taklim Nurul Huda Prabu Sari, Kota Prabu Muli. Yang ingin saya tanyakan, diterima atau tidak, kita sering menunda sholat. Itu saja, itu Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menunda sholat, sholatnya masih dalam waktu itulah, tidak bukan tidak diterima sholatnya, cuman mungkin kurang sempurna karena tidak di awal waktu. Tapi kalau memang dalam keadaan darurat, kita ada pekerjaan yang tidak memungkinkan kita sholat tepat waktu, Allah juga punya kuasa atas galo-galonya, punya keringanan. Yang penting as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Sholat asar pada waktunya, sholat maghrib pada waktunya. Tak boleh kamu gabung-gabung. Ah sudahlah, kalau mah itu ini sholat maghrib kaget belah pas isak baik gabungi jadi siko. Tak boleh mendak kate uzur ya. Nah kalau ada uzur mungkin bisa dikodo atau juga dijamak sholatnya tuh. Baik, cukup jelas ya Bunda ya. Masih ada pertanyaan? Oke. Dari sini dari majelis taklim Iwari Raswan, silakan Bunda. Nah, ibu-ibu kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustazah yang kami hormati, kami mewakili dari Majelis Taklim Kerukunan Iwari Raswan, Masjid Jami' Pelaju. Kami akan bertanya Ustazah, apakah doa-doa kita sebelum kita menjalankan sholat supaya sholat kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita sebagai hamba kadang-kadang iman kita ini naik turun. Sekian, terima kasih. Ya, bagus pertanyaan Bunda kita. Mana caranya supaya sholat kita diterima? Ya 5 hal tadi. Jangan jangan angku, jangan sombong, jangan buat maksiat, kemudian selalu mengingat Allah dan selalu bersedekah. Ya. Nah, mak mana kalau mungkin maksud ibu tuh mak mana caranya sholat khusyuk, ya? Khusyuk biar pas sholat itu kita tuh tidak terpikir apa-apa doanya. Yang pertama sebelum usolli kita baca surat An-Nas dulu 1 kali. Yang kedua baca doa Allahumma ja'alni hadza muqimis sholati wa dzurriyyati ya wa dzurriyyati ma razaqtana ya. Apalah doanya? Allahumma ja'alni haza muqimis sholati wa dzurriyyati ma razaqtana. Ya, tuh. Supaya sholat kita tidak diganggu-ganggu setan dan tidak terpikir pikiran yang tidak keruanan. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ustazah, kami dari Majelis Taklim Nurul Ihsan, Prabu Muli, daerahnya sosial, ingin bertanya, termasuk sholat yang diterima apa tidak kalau ada, maaf Ustazah atau Ustadz yang sedang tauziah ceramah di mana-mana, sendiri mengakput dia sedang ceramah. Kalau kita kan kita yang mengakput biasanya, ini dia sendiri yang mengakput. Apa termasuk ria, apa termasuk sombong itu? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya yang aku aja. Baik, bagus sekali tentunya pertanyaan Ya, dari tapi sebelum Bunda dijawab, tadi. kita pelok dulu yang nak beliwatan warawiri berikut ini. Warawi. Joblos Soekarno, Joblos Soekarno, Joblos Soekarno, Joblos Soekarno, Joblos Soekarno.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Gunawan, calon anggota DPD RI nomor urut 46. Untuk Sumatera Selatan adil dan makmur di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam tauhid. Coblos 46. Coblos 46. Berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. HM Yusuf Meki, calon anggota DPD RI asal Sumatera Selatan periode 2019-2024. Berjuang bersama rakyat. Mohon doa dan dukungannya. Coblos nomor urut 48. Saatnya kita memilih wakil rakyat untuk perubahan, terwujudnya harapan, ikhlas mengabdi untuk masyarakat. Nandriani Oktarina hadir membawa perubahan menuju masa depan Sumsel maju dan hebat. Coblos nomor 49 Nandriani Oktarina SPSI CHA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Marleni, calon anggota DPD RI Dapil Sumatera Selatan nomor urut 50. Mohon doa dan dukungan untuk DPD RI pilihan nomor urut 50. Jangan lupa coblos nomor urut 50. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wong kita galo. Untuk Sumsel lebih berkemajuan, saya Haji Taufik Rahma, Sarjana Hukum, Sekretaris Daerah Muara Enim 2010-2015, calon anggota DPD RI Dapil Sumsel nomor 51. Bismillahirrohmanirrohim. Coblos nomor 51. Saya Yuda Mahrom, calon anggota DPD RI Dapil Sumatera Selatan. Ingat, 17 April 2019, datang ke TPS, buka surat suara warna merah, coblos 52. Haji Yuswar Hidayatullah merupakan calon anggota DPD RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan 2019-2024. Di usia yang ke-32 tahun, beliau pernah menjadi anggota DPRD Sumatera Selatan periode 1999 sampai 2004 dan 2009 sampai dengan 2014. Memperjuangkan daerah Sumatera Selatan untuk kesejahteraan rakyat, paham, teruji dan terbukti. Jangan lupa coblos nomor 53, nomor terakhir. Sentuhan kolbu. Nah, nak nyawab pertanyaan bicek kita tadi. Sebenarnya ngupload kegiatan di Facebook atau IG atau Line atau juga apalagi ada ya, Messenger, sudah jadi masalah. Tergantung di niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, kalau para ustad-ustad, jangan ke kita, Ustadz Somad besok banyak. Kenapa itu kita upload kegiatan kita? Pertama, supaya memberikan giroh semangat bahwa majelis taklim itu di mana-mana banyak. Biar yang belum bentuk majelis taklim bikin majelis taklim. Tuh. Yang kedua, bahwa sesungguhnya kita itu ingin menunjukkan bahwa umat Islam itu macam ini modelnya. Kalau urusan nuntut ilmu, kita bertubi-tubi datang ke mana-mana, ya. Jadi tidak jadi masalah, tergantung di niatnya. Justru yang tidak bagus tuh kamu ngupload cak ini, alhamdulillah sudah tahajud. Berarti ngamboi.
baru nganjak pengemis nasi sebungkus. Senangnya berbagi. Ya. Woi, kalau sedekah dah sana tunjuk. Ya tahajud dah sana diambok ke. Baik. Ya Artinya itu tergantung niat ya. Tergantung Ustazah. niat. Innamal a'malu Cukup binniyat. jelas ya Bunda ya. Masih ada yang ingin bertanya? Kami persilakan dari sini. Itu Bu, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Haryati yang sering dipanggil kalau di Facebook Oma Haryati. Ya Oma. Promosi. Kami dari Majelis Taklim Masjid Ar-Rahyan Prabu Muli Selatan. Bu Ustazah yang cantik, yang kepingin kami tanyakan mungkin di luar tema ini. Gini Bu Ustazah, kami di rumah punya warung ya. Pas maghrib sudah ditutup semua sampai isya. Tapi kadang-kadang lagi sholat maghrib, dan henti-henti yang manggil, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Jadi kita nih tadi rasanya agak terganggu oleh ucapan salam, sedangkan salam wajib dijawab kan. Gimana itu Bu Ustazah? Ya. Untuk sholatnya sudah keterima apa belum sehingga kita Ya. agak kurang khusyuk dengan Ya. salam gak dijawab tadi. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sholatnya diterima Ibu. Ya, insya Allah sholatnya diterima. Cuman kalau kita lagi sholat, wong notok-notok ngucap assalamualaikum jangan dijawab. Besak kebebacaan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah, jangan sepanjangan besak kan. Kukira wong tahu kita lagi sholat ya. Jadi sholatnya tetap diterima Bu ya. Atau di warung Ibu tulis lagi sholat. Nah, atau sholat dulu ya. Ya, itu. Mau ikut nggak? Ah, boleh itu. Ya. Ya. Itu caranya. Ya Bu ya. Tetap Sangat jelas ya diterima Bunda ya. Baik Ustazah, kita sudah penghujung acara. Silakan dengan kesimpulannya sedikit saja Ustazah. Jadi ibu-ibu sekalian, halo. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini sholatnya diterima oleh Allah. Amin. Cirinya tadi tidak angku, tidak sombong, tidak berbuat maksiat. Kemudian kita selalu berzikir dan yang kelima kita selalu bersedekah. Insya Allah sholat kita diterima. Tapi kalau kita angku, sombong, kemudian selalu bermaksiat, kemudian tidak mengingat Allah, dan yang kelima pelit, medit, ketat, kedekut, getah basah. Ini ciri sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sentuhan kolbu hari ini, insya Allah kita masuk surga Firdaus galau. Amin. Dengan catatan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah Ustazah mohon ampun, dan kakek kita jumpa lagi dalam waktu dan gelombang yang sama serta episode yang berbeda. Ubi kayu sambal terasi, thank you dan terima kasih. Aku liqaul hadza fa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas pencerahan pada hari ini. Begitu banyak ilmu yang kita dapatkan tentunya. Kepada bunda-bunda yang belum sempat bertanya, mohon maaf Bunda. Mudah-mudahan pertanyaan dari Bunda yang lainnya dapat mewakili kita semua. Dan pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada, akhirnya kita di penghujung acara Sentuhan Kolbu untuk edisi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Umi Kalsum tadi dapat menjadi ibroh untuk kita semua. Dan akhir kata saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.